Ya, Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, bisa melakukan pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, marilah kita berdoa dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Raifansa, Hadir. Joni, Kata, hadir ya. Soca, Rate, Hadir. Enta, Dika, Hadir, Bu. Elisa, Apriana, kemudian Juniasti, Vanessa, Hadir. ya, Rani, Heri, Hadir. Seri, Hadir, Bu. Osi, Hadir, Bu. Rate, Nusada. Hadir. Aura mana ini Aura? Intan. Hadir, Bu. Sekarang sebelum kita memasuki materi ya, Ibu akan menjelaskan dulu materi pembelajaran sedikit. Sudah. Di sana ada pluralitas masyarakat Indonesia ya. Nah, kemarin ada istilah pluralitas, ada istilah multikultur. Ya, jadi negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya ya. Selain kaya sumber daya alamnya, Indonesia juga kaya dengan perbedaannya. Jadi Indonesia negara yang sangat kaya akan perbedaan ya, atau akan kaya dengan kemajemukannya. Nah, kata pluralitas itu artinya kemajemukan ini ya. Nah, multikultur, multi itu artinya banyak, kultural artinya kebudayaan ya. Jadi negara Indonesia itu adalah negara yang banyak memiliki kebudayaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, jadi hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Sebelum Ibu memasuki materi ini, anak-anak masih ingat materi yang lalu, minggu lalu? Coba siapa yang masih ingat? Sebutkan jenis-jenis saluran mobilitas sosial. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, silakan Edita. Perkenalkan, nama saya Imadi Medita Widya Putra, kelas 8E, nomor absen 7. Oke. Saluran mobilitas sosial adalah pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Mungkin ada yang mau melengkapi? Ya, silakan Dina. Perkenalkan, nama saya Koma Asina Hiramalini, absen 14 dari kelas 8E. Saluran mobilitas antara lain organisasi profesi, politik, perkawinan, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, pendidikan, dan angkatan bersenjata. Oke, ya bagus ya. Jadi tadi Medita sudah menyebutkan beberapa saluran mobilitas sosial, kemudian dilengkapi oleh Wina ya. Jadi ada banyak saluran mobilitas sosial ya. Sekarang ya, Ibu lanjutkan lagi materinya. Sudah, Bu. Ya, sekarang pluralitas atau multikultural ya. Jadi pengertiannya di pluralitas ya, yaitu keadaan masyarakat yang majemuk atau yang banyak multi ya. Multi itu artinya banyak ya. Pluralitas juga artinya majemuk banyak juga ya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi keadaan masyarakat yang majemuk dengan sistem sosial dan politiknya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemajemukan di Indonesia ya, kebudayaan di Indonesia itu yang pertama faktor sejarah. Bagaimana faktor sejarah bisa mempengaruhi pluralitas atau multikultural? Yaitu misalnya zaman dulu banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia dengan membawa berbagai macam kebudayaan, seperti bangsa Portugis ya, memberikan pengaruh terhadap Indonesia bagian timur ya akan agamanya. Jadi masyarakat Indonesia di bagian timur itu banyak menganut agama Kristen ya. Nah, kemudian bangsa India yang datang ke Indonesia ya, India membawa ajaran agama Hindu dan Buddha. Orang Arab yang berdagang ke Indonesia, pedagang Gujarat datang ke Indonesia membawa ajaran agama Islam. Kalau dilihat dari faktor sosiologis, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat lain ya. Jadi kita bisa dipengaruhi oleh bermacam-macam kebudayaan karena kita seperti di Bali ya, sebagai daerah pariwisata, kita mendapat pengaruh banyak. Yang dilihat dari keadaan geografis, masyarakat gunung berbeda dengan masyarakat di pesisir. Atau masyarakat di perkotaan berbeda dengan masyarakat di pedesaan. Nah, pengaruhnya terhadap apa biasanya? Terhadap pola hidup, pola pikir ya,
kemudian mata pencaharian, kemudian dilihat dari iklim. Ya, masyarakat yang tinggal di iklim tropis berbeda kebudayaannya dengan masyarakat yang tinggal di daerah kutub atau di daerah 4 musim. Nah, kemudian dilihat dari jenis-jenis multikulturalnya ya. Yang pertama yaitu perbedaan agama. Jadi Indonesia memiliki banyak variasi agama ya. Kemudian kalau dilihat dari budaya, Indonesia juga sangat banyak memiliki budaya ya. Seperti budaya apa? Budaya Sasak, budaya Bali, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau dilihat dari suku bangsa, Indonesia juga sangat kaya dengan bermacam-macam suku bangsa. Ada suku Bali, suku Jawa, suku Madura, suku Sasak ya, suku Baduy, suku Tengger, ya, suku Asmat, dan banyak lagi ya. Kemudian dilihat dari golongan. Nah, ada golongan priayi, golongan bangsawan, golongan masyarakat rendah ya. Kemudian ada golongan buruh. Kemudian ada lagi dilihat dari kekerabatan. Kemudian dilihat dari daerah. Daerahnya ini di Indonesia juga beragam. Ada daerah pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, daerah perkotaan, pedesaan, dan banyak lagi ya. Kemudian dilihat dari kepentingan. Jadi karena banyaknya masyarakat Indonesia, itu masyarakat juga memiliki banyak kepentingan ya. Ada yang memiliki kepentingan di bidang politik, di bidang sosial, di bidang kebudayaan, di bidang pendidikan, di bidang perkantoran, dan banyak lagi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada untuk diambil hikmahnya ya, manfaat yang baik. Ini adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Bisa diterima? Saya. Nah, kemudian kalau bisa diterima sekarang Ibu akan masuk ke permasalahan. Yang Ibu kasih soalnya ini 2 pertanyaan ya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai ya? Ya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Melita. Perkenalkan, nama saya Imadi Medita Widya Putra, kelas 8E, nomor absen 7. Akar permasalahannya adalah kepala suku Kehiran dipukul oleh pemuda dari suku Toware karena sengketa tanah. Sudah, Bu. Ya, Ibu kasih aplaus dulu untuk jawabannya ya. Kemudian silakan yang kedua. Gracia mau Bu. Ya, silakan, Gracia. Perkenalkan nama saya Putu Mahenda Sanifani Gracia, absen 27 dari kelas 8E. Ya, untuk nomor 2, pendapat saya untuk menyelesaikan konflik adalah 1. Dengan menggunakan kepala dingin, 2. Dengan menentukan kesepakatan, 3. Dengan berdiskusi, 4. Menjadi pendengar yang baik, dan 5. Saling memaafkan satu pihak dengan pihak yang lain. Oke, Ibu kasih aplaus dulu. Kemudian selanjutnya, Saya. oke, Wina. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Koma Kasina Hiramalini, absen 14 dari kelas 8E. Soal nomor 1, jawabnya. 1. Akar dari permasalahan pada gambar konflik antar suku tersebut adalah kepala kampung kelahiran dipukul oleh oknum pemuda dari kampung Toware yang menyebabkan adanya serangan balasan. Akar permasalahan konflik antar suku tersebut juga disebabkan oleh oknum yang melakukan provokasi sehingga terjadinya bentrok. Cukup sekian, terima kasih. Oke, ya Ibu kasih aplaus dulu ya. Terus selanjutnya, Saya, Bu. ya, silakan. Baca. Ya, perkenalkan nama saya Igri Socha Rimbawa, absen 4 dari kelas 8E. Nah, nomor 2, pendapat saya menyelesaikannya dengan baik, bermusyawarah, dan meminta maaf atas semua kejadian. Sekian, terima kasih. Saya, Bu. Oke, silakan Praba. Perkenalkan, nama saya Imadi Prabakuna Suji, nomor absen 8 dari kelas 8E. Akar permasalahannya adalah persoalan sengketa tanah antara 2 kampung tersebut sesungguhnya telah berlangsung lama. Kemungkinan faktor lain sebagai berikut. Yang pertama, peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua. 2. Proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas. 3. Tidak optimal pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 4. Pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, kasus Wasjol, Wamena, dan Paniai. Yang 5. Siklus kekerasan politik yang belum tertangani bahkan meluas. Sudah, Bu. Oke. Ibu kasih aplaus dulu ya. Kemudian selanjutnya, ya Dripta, silakan. Ya, Bu. Saya 2. Pendapat saya untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah 1. Dengan menggunakan kepala dingin. 2. Saling meminta maaf antar kedua belah pihak. 3. Mencari dan pendengar yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ya, tahan dulu ya. Kemudian selanjutnya, silakan. Ya, Mas Ada. Ya, Bu. Nama saya Nyaman Sadayasa, kelas 8E, nomor 10. Soal nomor 2, 1. Menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik.
2 dengan cara bermusyawarah, 3 dan saling memaafkan antar suku. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, tangan dulu ya. Kemudian selanjutnya, Ya, Bu. siapa? Vanessa? Ya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putu Vanessa Priajadi, nomor absen 27 dari kelas 8E. Jawaban nomor 1. Jadi, kesalahan dari konflik tersebut adalah masalah tentang persoalan sengketa tanah antara dua kampung yang telah berlangsung lama dan telah berlangsung beberapa kali mediasi yang juga melibatkan pihak Dewan Adat Sitani Huruf. Sekian, terima kasih. Ya, jadi ini agak beda ya, membuat peta kebijakan. Pemerintah yang membuat peta kebijakan ya, Vanessa? Ya. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian selanjutnya, silakan. Saya Bu. Rate. Perkenalkan, nama saya Nikade Rati Kurniawati Putri, absen 17 dari kelas 8E. Soal nomor 2. Menurut saya, untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah memanggil antara kedua suku yang berkonflik, khususnya ketua suku tersebut, untuk berunding atau membicarakan atau memusyawarakan perihal masalah yang sedang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan secara mufakat, adil, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sekian, terima kasih Bu. Oke, jadi ini Ratih lebih cenderung musyawarahnya ya. Tepuk tangan dulu ya. Kemudian selanjutnya, nggak ada lagi anak? Enggak, Bu. Saya lain kali aja. Lain kali ya. Kalau gitu, jadi tadi dari presentasi kalian tadi dapat diambil kesimpulan ya, bahwa akar dari permasalahan konflik antar suku di Desa Sentani tersebut yaitu adanya sengketa tanah ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, karena adanya pemukulan kepala desa mana? Pemukulan kepala desa dari mana? Kampung Ya, Kampung Kehiran. Ya, dipukul oleh salah satu warga desa mana? Pemuda mana? Pemuda Kampung Toware, Toware. ya, Kampung Toware. Nah, ini memicu konflik ya. Yang sebelumnya kedua suku ini sebenarnya sudah terjadi konflik ya. Jadi kemudian terus muncul sudah dimediasi kembali tenang, kemudian lagi muncul permasalahan. Kalau ini diprovokasi bisa menjadi masalah yang besar ya. Jadi siapa ini ada menyebutkan belum Praba ya. Praba tadi Bu tulis tadi ada belum tuntasnya proses interaksi sosial, betul juga ya. Jadi proses sosial yang belum tuntas atau belum selesai ya, itu akan menyebabkan adanya disintegrasi kelompok atau perpecahan suku bangsa ya. Jadi kalau kita belajar itu harus sampai tuntas sehingga kita tidak mudah diprovokasi oleh masyarakat ya, apalagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, seperti di kemarin tuh di Lampung itu ya, gara-gara bonceng cewek, kemudian yang bonceng cewek itu dipukul oleh salah satu penduduk ya. Nah, sehingga penduduk yang warganya dipukul itu marah sehingga akhirnya tersulut perpecahan ya. Akhirnya sampai menjadi masalah besar ya, sampai bakar-bakaran rumah ya. Kemudian selain itu perlu adanya pihak ketiga atau mediasi dalam penyelesaian masalah. Kalau tidak bisa dengan diskusi dua kelompok, maka perlu adanya mediasi ya. Apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan itu tidak bisa diselesaikan ya, sehingga bisa diambil keputusan dengan kepala dingin ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak Bu. Ya, sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu mengingatkan sudah absen semua ya? Sudah mengerjakan soal sudah Bu. Belum. Ya silakan nanti kerjakan soal. Ya silakan nanti kerjakan soalnya di Google Classroom ya. Setelah itu ada soal sebanyak 5 soal ya. Kemudian untuk materi yang akan datang, kita masih akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Dari Ibu akhiri sampai di sini ya. Sampai berjumpa minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri dengan para Mas Santi ya. Om Santi, Santi. Selamat siang.